Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Putri Sakti dengan NIM 222020271, kelas PAI C. Pemikiran filsafat Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang bergelar Hujjatul Islam. Dilahirkan di Tusi, salah satu daerah Khurasan, sekarang masuk wilayah Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Di tempat ini pula dia wafat dan dikuburkan. Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, usul fikih, tasawuf, fikih, falsafat, dan lainnya. Di antara karyanya yang paling monumental adalah 1. Ihyal Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. 2. Muqasidul Falasifat, tujuan-tujuan para filosof. 3. Tahafut al-Falasifah, keracunan pemikiran para filosof. 4. Al-Munqiz minal dolal, sang penyelamat dari kesesatan. 5. Karya lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam. 6. Karya Al-Ghazali lain di bidang ilmu-ilmu agama. Ihyal Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi esoterik dan esoterik Islam. Kitab ini dikarang Al-Ghazali selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah. Muqasidul Falasifat, tujuan-tujuan para filosof. Kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat. Dijelaskan juga ilmu-ilmu mantik, fisika, dan ilmu alam. Menurut dunia, karya Al-Ghazali ini memaparkan tentang 3 persoalan pokok dalam filsafat Yunani, yaitu logika, metafisika, dan fisika. Tahafut al-Falasifah, keracunan pemikiran para filosof. Dalam kitabnya ini, Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan kontradiksi yang ada dalam ajaran filsafat, baik pada masa klasik maupun filsafat yang dikembangkan oleh filosof muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Al-Munqiz minal dolal, sang penyelamat dari kesesatan. Karya Al-Ghazali ini merupakan autobiografi sejarah kehidupannya yang memuat perkembangan intelektual dan spiritual pribadinya. Karya lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam antara lain mengenai standar ilmu, moderasi dalam berkeyakinan, uji pemikiran dalam ilmu mantik. Karya Al-Ghazali lain di bidang ilmu-ilmu agama yaitu mengenai mutiara-mutiara yang terkandung dalam Al-Quran, kriteria amal perbuatan, lentera cahaya-cahaya, dan lain sebagainya. Pertama, pengikut ateisme Al-Jariyun. Kelompok ini merupakan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa alam telah ada dengan sendirinya. Menurut Al-Ghazali, mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kedua,
Pengikut paham naturalisme Al-Tabiun, mereka merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan, alam atau tabiah, dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Ketiga, penganut filsafat ketuhanan ilahiyun, mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka para filosof Yunani serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Kelompok ilahiyun ini pada garis besarnya membantah dua kelompok, yaitu Dahriyun dan Tamiyun. Filsafat metafisika Al-Ghazali. Berbicara metafisika, tidak bisa lepas dengan masalah ketuhanan ilahiyat. Matkul menyebutkan bahwa dalam masalah ketuhanan, Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Ia berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang, karena ia biasa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mempersepsi benda lain. Namun Al-Ghazali menghentikan akal pada batas-batas tertentu, dan hanya nakallah yang bisa melewati batas-batas ini. Wujud dan sifat Allah. Dalam perdebatan terkait sifat-sifat Allah, Al-Ghazali memegang pendapat yang diambil oleh Al-Asy'ari, sehingga tidak menerima pendapat yang dikemukakan oleh kaum Hasy'iyah maupun Mu'tazilah, karena kedua aliran ini dianggap sebagai aliran kaum ekstremis. Aliran Hasy'iyah berpedoman teguh pada arti dari suatu teks ayat Al-Quran dan Al-Sunnah agar mereka tidak menghindarkan Allah dari berbagai sifat, sehingga mereka terkesan antropomorfis atau tajsim. Iroda atau kehendak Allah dan hubungannya dengan hukum kausalitas. Alam merupakan suatu yang diciptakan. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa alam dunia itu berasal dari irodah atau kehendak Allah semata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya, sebagaimana yang diyakini oleh para filosof Islam sebelumnya. Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transenden, tetapi kemauan irodatnya imanen di atas dunia ini dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian.